Bolehkah saya menumpang sampai Bogorrejo? Hai guys, selamat datang di channel aku. Kali ini aku bakal bahas cerita mistis yang dialami seseorang saat touring sendirian. Kalau kalian suka cerita misteri, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe karena kisah ini bakal bikin bulu kuduk kalian berdiri. Langsung saja ke alur ceritanya. Cerita ini terjadi sekitar 3 tahun lalu waktu dia lagi touring dari Ciamis, Jawa Barat ke Tuban, Jawa Timur. Setelah mengunjungi kawannya di Purwodadi, dia memutuskan untuk mampir ke salah satu tempat wisata yang cukup terkenal di sana, yaitu Bledukuwu. Jadi Bledukuwu ini adalah tempat fenomena alam di mana lumpur meletup-letup dari dalam tanah seperti bumi yang sedang batuk. Kebetulan sore itu dia sama sekali nggak ada firasat buruk, padahal hari mulai menjelang malam. Setelah puas mengambil beberapa foto di lokasi, dia dan temannya bersiap-siap untuk pulang. Temannya hanya mengantarkan sampai di Bledukuwu, lalu dia melanjutkan perjalanan sendiri ke arah Tuban. Tapi disinilah awal dari segala keanehan yang dialaminya terjadi. Baru saja motor melaju beberapa kilometer dari Bledukuwu, ban motornya tiba-tiba bocor saat memasuki wilayah Kecamatan Karadenan, Grobogan. Untungnya ada tukang tambal ban yang masih buka meski sudah mulai gelap. Selesai tambal ban, dia lanjut lagi perjalanan. Namun, belum lama motor melaju, tiba-tiba lampu depan motornya mati mendadak di Kecamatan Gabus. Kali ini dia harus berhenti di pinggir jalan di dekat Pasar Sulur Sari untuk memperbaiki lampunya. Akhirnya lampunya menyala dan dia melanjutkan. Waktu berjalan semakin malam dan saat dia sudah masuk area Randu Blatung, Blora Jawa Tengah, jalanan mulai sepi dan gelap. Hanya dia dan motornya melintasi hutan jati yang panjang. Sampai di sini, dia mulai merasa ada yang tidak beres nih, tapi berusaha untuk tidak terlalu memikirkan hal aneh itu. Namun, masalah semakin menjadi-jadi saat lepas dari Batalion 410 Blora. Motor yang sebelumnya baik-baik saja tiba-tiba mati, guys. Motor yang sebelumnya baik-baik saja tiba-tiba mati. Panik dong. Nah, disinilah momen yang benar-benar bikin bulu kuduk berdiri. Saat dia berhenti untuk memeriksa motornya, tiba-tiba ada seorang nenek tua yang muncul dari kegelapan. Tanpa suara langkah kaki atau apapun, wanita tua itu sudah berdiri di samping motornya dan meminta tumpangan. Dengan nada lemah lembut, si nenek bilang, Nak, bolehkah saya menumpang sampai Bogorrejo? ucap si nenek. Meski merasa aneh, karena nenek itu muncul begitu saja, dia tetap merasa kasihan dan menawarkan tumpangannya. Toh Bogorjo juga searah dengan rute pulangnya. Setelah mengecek motornya yang ternyata tidak ada masalah, dia pun menyalakan mesin dan mempersilahkan nenek itu naik. Saat motor mulai melaju, ada satu hal aneh lagi yang mulai dia rasakan. Bau wangi yang sangat menyengat, tapi bukan wangi parfum biasa. Bau itu seperti bunga yang terlalu kuat sampai membuatnya merasa mual. Namun dia tidak ingin berpikiran buruk. Mungkin nenek ini memang suka memakai wangi-wangian, pikirnya. Sepanjang perjalanan dia mencoba berbicara dengan nenek itu, sekedar mengingatkan untuk memegang erat dan menanyakan apakah nenek baik-baik saja. Tapi nenek itu hanya diam, tidak merespon apapun. Saat memasuki kecamatan Bogorrejo Blora, dia mulai merasa makin gak nyaman. Sampai di dekat pasar, dia memutuskan untuk berhenti dan menoleh ke belakang. Hendak menanyakan lagi kepada si nenek. Tapi gak disangka-sangka, ternyata nenek itu sudah tidak ada. Di belakangnya tidak ada siapapun, ya. Jadi dia bingung bertanya-tanya kemana tadi nenek itu. Dia bingung, gemetar, tapi berusaha tetap tenang. Bagaimana mungkin seseorang bisa hilang saat sedang dibonceng di motor? Rasa takut mulai menyelimuti dirinya, tapi dia tetap memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, berharap cepat sampai rumah. Saat melanjutkan perjalanan, tak jauh dari sana dia melihat keramaian, terlihat seperti pasar malam dengan lampu-lampu Petromax yang menyala terang di tengah kegelapan. Karena merasa lapar, dia memutuskan untuk berhenti sejenak dan mengisi perut.
Di pasar itu dia menemukan sebuah warung bakso dan langsung memesan semangkuk. Sambil menunggu pesanannya, dia memperhatikan sekitar. Tapi semakin lama dia memperhatikan, semakin aneh perasaannya. Orang-orang di pasar malam itu tidak ada yang berbicara. Hanya ada suara riuh gemuruh tanpa ada yang menggerakkan mulut. Wajah-wajah mereka tampak kosong seperti tidak ada kehidupan. Kira-kira kosongnya seperti ini. Saat dia menoleh kembali ke warung bakso, penjualnya pun juga diam, seperti terjebak dalam waktu yang berhenti. Kemudian, ketika dia menoleh lagi ke arah sekitarnya, pasar yang tadi ramai perlahan-lahan mulai gelap dan hilang. Yang tadi dipenuhi orang-orang sekarang berubah menjadi kuburan. Lah, ternyata selama ini dia duduk di atas makam. Meja warung yang tadi dilihatnya berubah menjadi kijing makam. Seketika dia bangkit, berlari ke arah motornya dan langsung tancap gas menyalakan mesin, melarikan diri dari tempat tersebut. Dalam perjalanan menuju Tuban, dia tidak lagi berhenti. Meski keringat dingin mengucur, dia terus memacu motornya hingga akhirnya tiba di rumah dengan selamat. Sampai sekarang pengalaman ini masih terus menghantui dirinya dan setiap kali melewati jalan yang sama, dia selalu merasa ketegangan yang sama seperti malam itu. Lanjut ke cerita yang kedua. Kalian pasti pernah ngerasain situasi mencekam yang bikin jantung berdegup kencang kan? Nah, kali ini aku punya cerita seram yang nggak boleh kalian lewatkan. Bayangkan kalian sedang menunggu bis di malam hari di jembatan layang Janti yang terkenal angker. Tanpa kalian sadari, kalian terjebak dalam pengalaman mengerikan di bonceng hantu. Yuk simak cerita selengkapnya dan rasakan ketegangan yang dialami. Kisah ini dimulai di malam Jumat Kliwon yang dikenal angker di masyarakat Jawa. Seorang pria duduk di bawah jembatan layang Janti menunggu bis yang tak kunjung datang. Malam semakin larut, dingin semakin menusuk, dan suasana terasa makin mencekam. Tak ada seorang pun yang menyapanya. Hingga akhirnya seorang pemuda gondrong tiba di tempat yang sama juga menunggu bis. Namun, meski pria itu mencoba ramah dengan menyapanya, pemuda gondrong tersebut hanya diam tak menanggapi sedikit pun. Setelah lama menunggu, bis Sumber Kencono akhirnya tiba. Bis ini memiliki reputasi buruk di Jawa Timur, dikenal ugal-ugalan dan kerap kali terlibat kecelakaan. Tak heran jika banyak orang yang menyebutnya sebagai sumber bencono atau sumber bencana. Namun karena sudah lama menunggu dan tak ada pilihan lain, pria itu memutuskan untuk naik meski dengan perasaan cemas. Begitu masuk, suasana dalam bus terasa ganjil. Bus penuh sesak, namun tak ada seorang pun yang terlihat berbicara. Semua orang diam dengan wajah datar tanpa ekspresi. Pria itu merasa aneh tapi mencoba mengabaikan perasaannya. Ia berjalan ke bagian belakang bis di mana masih ada beberapa kursi kosong. Ia duduk berharap bisa beristirahat sejenak setelah menunggu berjam-jam dinginnya malam. Namun, ada yang tak biasa nih. Biasanya kondektur sudah mulai menagih ongkos begitu bis berjalan. Tapi kali ini tak ada yang datang. Pria itu mulai curiga. Dia melirik ke arah penumpang lain yang duduk di sebelahnya. Orang itu sama sekali tak bereaksi ketika dia mencoba menyapa. Bahkan ketika dia mencoba menyentuh bahunya, tangannya justru menembus tubuh orang tersebut. Saat itu dia baru sadar, penumpang di sebelahnya bukan manusia. Pria itu mulai panik, dia langsung berteriak kepada kondektur untuk turun. Turun pak, turun pak, turun. Tapi tak ada yang mendengar, bis terus melaju dengan kecepatan tinggi seperti yang dikenal dari reputasinya. Sumber Kencono memang terkenal suka kebut-kebutan di jalan dan kali ini perasaan itu semakin buruk. Apakah ini bus yang terkenal dalam cerita-cerita mistis? Apakah dia berada di dalam bus hantu yang sering dibicarakan orang? Di tengah kebingungannya, pria itu mencium bau kemenyan yang menyengat. Bau tersebut memenuhi udara dalam bus, membuatnya semakin ketakutan. Dia teringat cerita Mbak Yunya dulu tentang bis yang mengambil penumpang dari Janti, namun bukan bus biasa. Konon, bus tersebut adalah bus hantu yang membawa para penumpang menuju alam lain. Siapapun yang naik bis itu bisa saja tak pernah kembali. Tak lama setelah bau kemenyan itu tercium, seorang penumpang lain tiba-tiba menatap lurus ke arah pria tersebut, meskipun tampaknya dia tak benar-benar melihatnya. Penumpang tersebut bertanya kepada kondektur, "Pak, kok bisnya baunya kemenyan?" Kondektur menjawab dengan tenang, seolah hal itu sudah biasa. "Gak apa-apa kok mas, kadang memang suka tercium bau kemenyan. Katanya di Janti pernah ada penumpang yang meninggal setelah ditusuk preman. Dia sering ikut naik kalau malam Jumat Kliwon, kayak sekarang ini." Mendengar penjelasan itu, jantung pria itu semakin berdegup kencang.
Peluh dingin mulai mengalir di dahinya. Apakah dia sedang mengendari bus dengan penumpang arwah gentayangan? Apa yang sebenarnya terjadi malam ini? Dia bertanya-tanya. Pria itu mulai memutar pikirannya, mencoba mengingat doa-doa yang pernah diajarkan oleh neneknya. Namun, karena semua panik, semua doa seolah lenyap dari pikirannya. Bis terus melaju dengan kecepatan yang semakin membuatnya tak tenang. Pikirannya mulai penuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Dia tahu bahwa hal-hal mistis sering terjadi di malam keramat seperti ini, tapi mengalaminya sendiri adalah hal yang sangat berbeda. Akhirnya, tanpa pikir panjang, pria itu berusaha turun dari bis di daerah yang lebih ramai. Dia melihat ke arah jendela, berharap melihat keramaian kota. Namun, yang dia lihat justru jalanan yang semakin sepi dan gelap. Tak ada tanda-tanda kehidupan di luar sana. Ini semakin menguatkan perasaannya bahwa dia mungkin terjebak dalam dunia lain bersama bus yang penuh dengan penumpang hantu. Ketika bus melewati kawasan Kalasan, pria itu melihat bayangan sosok-sosok yang samar di luar jendela, seperti orang berjalan, namun dengan langkah yang lambat dan tak wajar. Tiba-tiba lampu di dalam bus berkedip, menambah suasana yang sudah menegangkan. Bus berhenti mendadak di tengah kota. Kondektur menoleh ke arah penumpang dengan ekspresi datar dan berkata, "Turun di sini, Mas." Pria itu merasa ragu. Tempat ini gelap dan sepi, tetapi dia lebih takut untuk tetap berada di dalam bis. Dia memutuskan untuk turun, berharap bisa mengakhiri mimpi buruk ini. Begitu dia turun, bis itu segera melaju lagi dengan kecepatan yang luar biasa, menghilang ke dalam kegelapan malam. Pria itu berdiri terpaku di pinggir jalan, mendengar suara mesin bis semakin jauh hingga akhirnya hilang sama sekali. Setelah beberapa saat, seorang sopir truk akhirnya melintas dan berhenti untuk menawarinya tumpangan. Dengan perasaan lega, pria itu naik ke truk dan meninggalkan tempat itu. Di dalam truk, dia menceritakan pengalamannya pada sang sopir. "Pak, tadi itu saya naik bis hantu." Sopir truk hanya mengangguk dan berkata, "Kamu beruntung, Mas, bisa turun. Kalau enggak, mungkin sekarang kamu sudah di alam lain." Dengan perasaan lega dan bingung, pria itu hanya bisa bersyukur bahwa dia selamat dari pengalaman menyeramkan ini. Namun, pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi di malam itu masih menghantuinya. Apakah dia benar-benar telah naik bis hantu Sumber Kocono, atau hanya imajinasi yang terpicu oleh malam keramat Jumat Kliwon? Yang pasti dia berjanji tidak akan pernah lagi menunggu bis di Janti, terutama di malam seperti Jumat Kliwon. Jadi menurut kalian ini pengalaman nyata atau cuma ilusi? Kalau kalian pernah mengalami kejadian serupa, share cerita kalian di kolom komentar dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan cerita seram lainnya.